Halo, selamat berjumpa kembali untuk adik-adikku pada video pembelajaran kita anak kelas 10 menyambung pembelajaran kita yang sebelumnya di kelas offline ya. Saya buat kelas online untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu kita dalam belajar ya di masa pandemi. Jadi kita akan belajar di video ini menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan. Ini video bagian pertama. Video bagian keduanya nanti adalah membahas contoh soal. Jadi kamu simak kedua videonya dengan baik, ya. Oke, kita mulai. Sebelumnya saya mau memperkenalkan kamu dengan matriks. Matriks ini bagian dari matematika juga ya, Dek ya. Ini adalah sekumpulan angka yang kita susun membentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya seperti gambar ini ya. Saya punya matriks A ya. Kalau matriks A-nya harus huruf besar. Nah, A, B, C itu disebut komponen ya. A1, B1, C1 itu komponen semuanya, dan A2, B2, C2 itu komponen ya. Tetapi matriks harus kita bikin garisnya seperti ini. Inilah disebut dengan notasi matriks. Nah, istilah selanjutnya adalah yang merah ini ya. Semua angka yang dibaca ke bawah dari atas ke bawah disebut sebagai kolom. Ya. A1, A2, A3 kolom. B2, B3, B1 juga kolom. C1, C2, C3 kolom. Sesuaikan urutannya ya. A1, A2, A3 kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Tetapi untuk membaca dari samping kiri ke kanan disebut sebagai baris ya. Ketiga ini disebut sebagai baris ya. Itu komponen-komponen dari suatu matriks. Pahami dulu, kenali, karena istilah ini akan kita pakai pada pembelajaran kita SPLTV dengan determinan ya. Jadi ke bawah disebut kolom, ke samping disebut baris. Nah, kalau sudah kenal, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu SPLTV ya. Nah, saya mau kasih tahu dulu penurunan rumusnya dari mana ya, bagaimana SPLTV dengan determinan. Nah, pertama, kamu sudah saya kasih tahu bentuk umum dari SPLTV. Lihat ya, misalnya kita punya 3 SPLTV di sini ya. Yang pertama itu persamaan pertama, kedua, ketiga ya. Semua punya koefisien, semua punya konstanta. Yang biru ya koefisien X, magenta koefisien Y, hijau koefisien Z, orange adalah konstanta ya. Kenapa saya buat dengan warna begini? Supaya kamu gampang mengenalinya nanti. Biru koefisien X ya, tapi disusun ke bawah. Nah, saya mau ubah penulisannya ini. Kenapa? Karena kalau A, B, C, D, F, G saya pakai untuk menamai koefisien dan konstanta, kan terlalu banyak huruf yang kita pakai. Nah, bagaimana kalau saya buat seperti ini? Persamaan pertama, A1 X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, menandakan dia persamaan pertama. A2X tambah B2Y tambah C2Z dan sama dengan D2 ya, saya buat menjadi persamaan kedua ya, dan seterusnya. A1, A2 dan A3 adalah koefisien X dan seterusnya. Kenapa seperti ini? Apa alasannya? Supaya kita menggunakan sedikit huruf ya. Nah, 1 itu menandakan persamaan pertama, 2 menandakan dari persamaan kedua, 3 menandakan dia berasal dari persamaan ketiga ya. Pahami dulu ini betul-betul. Nah, selanjutnya untuk melakukan metode determinan dalam penyelesaian SPLTV, kita punya 3 langkah.
Ya, 3 langkah. Langkah pertama adalah mengubah sistem persamaan linier yang kita punya dapat dari soal ke dalam persamaan matriks. Ya, misalnya kita punya ini dari soal. Ya, kita punya ini dari soal. Maka kita harus ubah dia ke dalam bentuk persamaan matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Ya, matriks A kali matriks X sama dengan matriks B. Macam mana itu bentuknya? Saya akan kasih tahu. Ya, matriks A adalah semua koefisien dari sistem persamaan kita, tapi disusun menurut sesuai dengan baris dan kolomnya. Ya, baris pertama ya ke samping A1 yaitu B1 C1 itu koefisien dari sistem persamaan linear pertama. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, sesudah itu kita kasih garis. Ya, inilah disebut matriks A. Ya, isinya semua koefisien dari SPLTV. Ya. Kemudian matriks X itu apa isinya? Semua variabel yang ada dari soal kita. Tadi soal kita menggunakan koefisien X, Y, Z. Ya, maka kamu susun dia ke bawah menjadi matriks X. Nah, selanjutnya ya, matriks X adalah semua variabel. Selanjutnya matriks B. Matriks B ini apa? Susunan konstanta dari sistem persamaan linear kita disusun ke bawah, ya, kemudian dikasih garis. Ya, ini adalah matriks B. Semuanya isinya konstanta. Nah, inilah matriks A, matriks B, matriks X. Ya, kemudian itu kita susun menurut rumusnya tadi ya kan, matriks A, persamaan matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Bagaimana menyusunnya? Ya, letakkan saja. Matriks A kita dapat tadi apa? Ini ya, semua koefisien persamaan 1, di bawahnya semua koefisien persamaan 2, di bawahnya semua koefisien persamaan 3, kemudian dikasih garis, dikali semua variabel yang ada dari sistem persamaan, dikasih garis, sama dengan semua konstanta yang ada dari sistem persamaan, kemudian dikasih garis. Nah, inilah bentuk dari persamaan matriks A kali X sama dengan B. Ini langkah pertama, ya. Langkah kedua, kita harus menentukan determinan X, determinan Y, dan determinan Z dari persamaan matriks yang kamu dapat pada langkah pertama. Ya, bagaimana mencari determinan? Nah, determinan A atau determinan, ya, determinan yang pertama adalah caranya kamu bawa dulu matriks A ke determinan. Ya, D sama dengan matriks A, tetapi di matriks A ini kita tambahi kolomnya ke belakang. Kan kita punya matriks ini, punya 3 kolom, ya, biru, merah, hijau, ya, biru, merah, hijau. Nah, kalau menghitung determinannya, kamu harus copy kolom 1, kolom kedua di belakangnya, ya, bawa kembali, tulis kembali, ya, kolom 1 dan kolom 2, ya, seperti ini, ya, bawa ke belakang, copy ke belakang, ya. Kemudian kali diagonal matriks, kalikan diagonal matriks, komponen matriks dari atas ke bawah, kali, ya. Yang kena garis berarti kamu kali. Yang kena garis pertama adalah A1 B2 C3, maka itu kamu kali, ditambah
diagonal berikutnya, belakangnya. B1 C2 A3 kena garis diagonal kedua, ya, dikali, kemudian ditambah diagonal ini. Nah, itu kita masukkan ke rumus ini, ya. Determinan A1 B2 C3 ditambah B1 C2 A3 ditambah C1 A2 B3 dikurang hasil pengalian diagonal lawan dari yang tadi. Kalau tadi kan atas ke bawah, sekarang bawah ke atas. Nah, diagonal pertama untuk bawah ke atas A3 B2 C1. Yang kedua B3 C2 A1. Yang ketiga C3 A2 B1. Perhatikan ya, yang kena diagonal itu yang kamu kalikan. Nah, hasilnya itu dikurang dengan yang tadi, hasil diagonal dari atas ke bawah tadi. Ini untuk menentukan D, determinan tanpa komponen X, Y, Z, ya. D. Nah, kita harus mencari DX, DY, DZ lagi. D sudah dapat, ini rumusnya. Ya, bawa matriks A, kemudian kolom 1, kolom 2 copy ke belakang, kemudian kalikan bilangan diagonal atas ke bawah, kemudian dikurang dengan penjumlahan bilangan diagonal bawah ke atas. Selanjutnya determinan X. Determinan X, ya. Langkahnya kamu bawa lagi matriks A, ya. Tetapi matriks A kolom satunya itu kamu ganti dengan matriks B, ya, kamu ganti dengan matriks B. Dan langkah selanjutnya adalah menambahi kolom kita ini ke belakang, 2 lagi ke belakang, dengan cara mengcopy, ya, mengcopy kolom 1 dan kolom 2 dibawa ke belakang ini, ya, dibawa ke belakang ini seperti ini. Nah, kalau sudah matriks kita menjadi 5 kolom, kan 5 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pas 5. Kemudian apa? Kita cari pengalian komponen diagonalnya, ya. Dari yang pertama adalah diagonal atas ke bawah. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Yang kena garis dikali ditambah, kena garis kedua dikali ditambah yang kena garis ketiga, ya. Ini determinan X sama dengan, ya, B1 B2 C3 tambah 1 C2 D3 tambah C1 D2 B3 dikurang hasil, ya, hasil pengalian dan penjumlahan bilangan diagonal bawah ke atas, ya. Apa itu? D3 B2 C1 ditambah B3 C2 D1 ditambah C3 D2 B1. Pas, ya. Nah, itu untuk mencari determinan X atau DX. Nah, apa selanjutnya? DY, ya. DY bagaimana? Sama langkahnya, hanya bergantian. Nah, untuk DY bawa kembali matriks A, tetapi kolom kedua kamu ganti dengan matriks B, ya, matriks B, ya. Jadi jalan-jalan matriks B ini, ya, jalan-jalan. Tadi dia nimpah bar kolom pertama, sekarang dia menimpah kolom kedua. Selanjutnya apa? Sama seperti sebelumnya, copy ke belakang, ya, copy ke belakang kolom 1 dan kolom 2 pada matriks yang baru ini, ya. Jadi begini. Jadi A1 A2 A3 di belakang dan D1 D2 D3-nya di belakang juga. Nah, selanjutnya untuk menghitung determinannya sama. Kamu cari dulu pengalian bilangan diagonalnya. Pertama adalah diagonal dari atas ke bawah. Kemudian 3 diagonalnya dijumlahkan, dikurang, ya kan? Ini dikurang, ya. Dikurang, ya, dikurang
bilangan diagonal dari bawah ke atas. Yang pertama dan yang ketiga. Nah, dapatnya seperti itu. Pahami, pause videonya untuk memahaminya. Saya sudah bikin warnanya, angkanya sama untuk kamu bisa memahami. Ya, itu untuk DY. Ya. Selanjutnya untuk langkah kedua ini ada satu lagi yang perlu kita cari adalah DZ. Sama seperti sebelumnya, DZ kita bawa dulu matriks A, tetapi kolom mana yang kita timpa sekarang? Kolom ketiga dengan matriks B. Ya, matriks B. Nah, selanjutnya apa? Menambahi kolom dari matriks kita ini ke belakang, 2 lagi. Dengan cara apa? Mengcopy kolom 1 dan kolom 2 ke belakang menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah jadi 5 kolom dia, kemudian kita cari bilangan diagonal atas ke bawahnya, ya. Yang kena garis dikali ditambah yang kena garis kedua ditambah yang kena garis ketiga. Kemudian jangan lupa dikurang bilangan diagonal bawah ke atas, ya. Yang kena garis dikali ditambah yang kena garis kedua ditambah yang kena garis ketiga, seperti ini. Pahami, ya, ikuti angkanya, garisnya supaya kamu tahu, ya. Garis itu membantu kamu untuk melihat mana yang perlu dikali, mana yang perlu ditambah. Jadi untuk kamu nanti di bukumu pun juga bikin garisnya pakai pensil supaya jangan salah kali atau jangan salah jumlah atau jangan salah kurang, ya. Nah, setelah selesai cari DZ, maka langkah kedua selesai. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga itu apa? Langsung dapat kita tentukan X, Y, Z. Caranya pakai rumus ini. X sama dengan determinan X yang kamu dapat dari langkah kedua, kamu bagi dengan determinan. Kemudian Y, DY per D. Kemudian Z, DZ per D. Ya, ini rumusnya. Ya, singkat, padat, tapi perlu ketentuan dalam menentukan DX, D, DY, dan DZ. Jangan sampai salah. Perlu ketelitian dan latihan. Ya. Kemudian untuk contoh soalnya saya akan sambung seperti yang saya bilang di awal di video bagian kedua, ya. Pahami, buat catatanmu bagus, ya. Sebagaimana saya banyak usaha untuk menciptakan video ini agar kamu bisa belajar walaupun kita terbatas ruang dan waktu. Jangan lupa di-subscribe, ya, channel saya, dan komentari dengan nama dan kelasmu supaya saya bisa track siapa yang sudah belajar atau siapa yang belum. Sekian, semoga bermanfaat.